Yang keenam itu ada namanya komunitas belajar. Nah, komunitas belajar inilah strategi yang paling utama yang diharapkan untuk mendukung implementasi kurikulum ini di satuan pendidikan. Komunitas belajar ini ada tiga macam tipe. Yang pertama adalah komunitas belajar internal di satuan pendidikan. Dan yang kedua, komunitas belajar antar satuan pendidikan atau eksternal. Dan yang ketiga adalah komunitas belajar berbasis IT. Khusus untuk kita seluruh satuan pendidikan diharapkan betul-betul yang namanya komunitas belajar internal satuan pendidikan itu dapat tumbuh dan kembang di seluruh satuan pendidikan kita. Mulai dari jenjang yang paling dasar sampai kepada jenjang seperti SMA dan SMK. Semuanya diharapkan melakukan itu. Dan tentunya dengan kreasi masing-masing. Kenapa diharapkan demikian? Karena memang komunitas belajar inilah diharapkan sebagai wadah bagi guru-guru untuk belajar, berbagi, sharing informasi, mendapatkan pengalaman-pengalaman baik dari rekan-rekannya dalam kerangka untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Jadi dengan adanya Kombel ini diharapkan implementasi kurikulum Merdeka ini akan menjadi lebih baik. Nah, itu yang diharapkan, terutama dengan komunitas belajar internal di satuan pendidikan. Berarti Pak, untuk kedepannya komunitas belajar inilah yang harus lebih diprioritaskan di sekolah-sekolah agar mutu pendidikan itu akan terus meningkat, Pak. Ya, benar. Kenapa demikian? Karena memang komunitas belajar ini menjadi wadah, menjadi arena bagi guru-guru untuk belajar. Kurikulum Merdeka tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika guru-guru tidak mengalami peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan seterusnya. Nah, untuk mengalami peningkatan kompetensi dan pengetahuan itu, ya wadahnya komunitas belajar itu. Dan komunitas belajar ini dapat juga diperkaya dengan misalnya mendatangkan narasumber tertentu pada waktu-waktu tertentu, ataupun mendatangkan ahli-ahli tertentu, misalnya kita di SMK dari industri, dan seterusnya. Tetapi yang perlu kita ketahui di komunitas belajar ini, dari segi biaya sangat murah, dari segi pencapaian tujuan sangat efektif dan bisa dilakukan secara terus-menerus karena adanya di sekolah dan akan bisa disusun secara berkesinambungan, artinya berketerusan. Baik, terakhir Pak Kepala Balai, apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah atau oleh seorang kepala cabang atau dinas pendidikan kabupaten kota agar Kombel ini berjalan dengan baik? Ya, kalau kita sebut tahapan, tentunya pertama kita sebut semacam sosialisasi, benar. Itu yang pertama. Jadi dijelaskan apa maksudnya, apa tujuannya, apa manfaatnya, minimal itu. Setelah itu, sekolah perlu mempunyai tim kecil yang di dalamnya ada kepala sekolah dan mungkin boleh juga ikut pengawas pembinanya. Kemudian beberapa orang guru yang memang benar-benar adalah orang-orang yang bersifat volunteer. Dan inilah tim penggeraknya kita harapkan di dalam. Setelah itu tim inilah yang mengajak semuanya untuk bisa kita melakukan komunitas belajar itu. Dan mereka juga lah yang diharapkan mendesain kegiatannya bagaimana dilakukan itu. Nah, itu langkah-langkahnya. Persoalan biaya dan lain-lain sebagainya itu mengikut. Kenapa? Kalau itu sudah terprogram dengan baik, pada akhirnya kepala sekolah bisa memasukkannya ke dalam kegiatan RKAKS-nya. Dan itu akan bisa didukung dengan dana BOS yang ada di sekolah itu. Berarti Pak Kepala Balai, terakhir ini ada tahapan yang harus dilakukan adalah menyurati sekolah-sekolah oleh seorang kepala dinas agar nanti sekolah-sekolah itu juga membentuk tim, meng-SK-kan bahwa ada tim pelaksanaan komunitas belajar di sekolah. Ya, kita berharap memang kepala dinas menyurati atau membuat surat edaran ke seluruh satuan pendidikan yang isinya adalah menginstruksikan agar masing-masing satuan pendidikan melaksanakan, mengembangkan komunitas belajar di sekolah masing-masing. Soal langkah-langkahnya nanti di sekolah masing-masing bagaimana. Nah, itu yang kita harapkan. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.